Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Tentunya karena ini sudah masuk dalam persidangan, khususnya kasusnya Faris RM, tentunya langkahnya ya kita mengikuti prosedur persidangan. Tapi kemudian kita juga bisa membuat surat tersendiri kepada BNN untuk membantu supaya persoalan Faris RM ini lebih kepada pengguna dan diputus sebagai pengguna yang kemudian direhabilitasi. Tapi secara fasilitas BNN sudah memberikan. Sewaktu-waktu nanti putusan hakim sebagai pengguna dan kemudian direhabilitasi, BNN akan siap untuk melakukan penanganan terhadap rehabilitasi seorang Faris RM. Faris RM baik itu. Saya baru ngobrol, dia baik-baik saja. Jadi secara psikologis dia lebih segar ya. Mungkin karena selama beberapa waktu di tahanan dia tidak ngapa-ngapain, tidak merokok, tidak minum, tidak apa juga, tapi dia cuma makan dan minum biasa, jadi badan lebih segar, lebih sehat. Mudah-mudahan ini adalah langkah pertama di mana dia melakukan proses pembersihan diri dari ketergantungan narkotika. Harapannya tetap bisa rehab ya, Bang? Ya tentunya harus rehab karena dia sebagai pengguna, karena memang aturan baru, kebijakan baru yang sudah gamblang disampaikan kepala BNN juga bahwasanya pengguna itu harus direhabilitasi. Nah itu yang kita harapkan. Jangan sampai kemudian putusan nanti di wilayah persidangan bertentangan dengan harapan dari BNN, harapan dari banyak dari kita. Bang, kira-kiranya gini, itu kan ini kasus ini udah masuk persidangan. Keputusan kebijakan tersebut baru keluar gitu. Kira-kira itu bisa membantu nggak sih untuk kasusnya? Sebenarnya kebijakan itu sudah lama digaungkan, makanya pada waktu kebijakan dijalankan itu sudah banyak tempat-tempat rehabilitasi. Cuman ini baru dikuatkan lagi dengan adanya kasusnya Faris RM ini, kemudian kepala BNN kemudian menguatkan cerita ini lagi supaya nanti masyarakat paham. Jadi ini udah lama kebijakan ini. Cuman penerapan di wilayah penegakan hukum kadang-kadang masih belum sinkron, belum selaras. Karena belum selaras dan belum sinkron tadi, akhirnya dikuatkan lagi oleh kepala BNN supaya nanti semua di wilayah-wilayah penyelidikan kasus narkotika, di wilayah persidangan kalau ada perkara narkotika di mana pelaku adalah sebenarnya pengguna, diterapkanlah yang namanya program rehabilitasi. Nah itu kita juga bertanya, dalam hati. Sampai saat ini kita bertanya-tanya dalam hati kita sendiri, kenapa pasal 127 tidak dicantumkan terhadap seorang Faris RM yang adalah pengguna? Padahal itu pasal penting buat seorang pengguna. Karena kalau dia dijerat pasal pengedar saja tentunya lepas dari jeratan hukum kan. Tapi pasal 127 tidak ada dalam penerapan Faris RM sebagai pengguna. Makanya kita bertanya-tanya sekarang masih di dalam hati. Nanti kita bertanyanya di luar hati ketika pas pledoi. Ya, pembelaan kita tanya kenapa tidak ada pasal 127 kan? Mungkin ini salah satu trik di mana mungkin melepaskan Faris RM dari posisi jeratan hukum kan, bisa jadi karena tidak ada pasal mengenai pengguna kan, yang ada pengedar, sementara dia bukan pengedar kan, gitu. Jadi nggak tahu apakah ini trik ataukah ketidaksengajaan atau karena salah urus. Iya pasti, karena pasalnya pasal tentang pengedar, pasal 114, 112, 111 itu pasal tentang pengedar. Langkah apa Bang yang akan ditempuh nanti Bang? Langkah yang ditempuh? Iya. Ya tentunya karena ada tuntutan tentu ada pledoi kan. Jadi kita akan melakukan langkah-langkah hukum lewat pledoi tadi. Pembelaan secara signifikan, materialnya apa, substansinya apa, kemudian formalnya apa, pasal-pasalnya apa, kemudian apa sih yang membuat Faris RM ini kemudian menjadi lepas dari pasal sebagai pengedar. Bang, istri Faris RM? Iya. Saya belum begitu paham istrinya yang mana, tapi saya paham sebenarnya, tapi saya nggak mau cerita. Bang tadi bilang sempat Om Faris lebih terbuka, Om Faris lebih terbuka dan bisa membuka diri. Memang sebelumnya lebih tertutupkah atau lebih banyak diam? Om Faris pertama-tama waktu di wilayah penyidikan ya, di wilayah Polres mungkin karena traumatik, kemudian kaget, kemudian tertekan sehingga lebih tertutup. Lagian juga kalau di Polres kan agak tertutup tuh. Nah kalau sekarang kan lebih terbuka. Jadi itu persoalannya karena suasananya udah mulai mencair di wilayah beliau sudah mulai nyaman, apalagi banyak dukungan dari para pihak, dari teman-teman media pertama mendukung sehingga beliau merasa aduh hampir kayaknya terselamatkan. Ini kata beliau sendiri. Awalnya murung apa?
awalnya kayak kita gini sedih aja gitu kan, gitu. Tapi sekarang jadi gembira. Oh, kalau bunuh diri sih enggak. Kalau saya kan pemusik kan, dia ahli membuat lagu kan, jadi dia pasti tersalurkan depresinya. Kalau dia depresi pasti dia bikin lagu tuh. Begitu. Di dalam gimana Bang? Ya, di dalam Udah bikin ada lagu lagu kah atau ngisi acara di Kita udah dalam? sebenarnya lagi bikin lagu enggak? Lagi bikin lagu dia di dalam sel. Jadi kita kasih bocoran, ada lagu yang dibuat oleh Faris RM di dalam penjara. Apa tuh? Apa tuh, Bang? Judulnya belum tahu. Mungkin susahnya hidup di penjara itu judulnya kali. Bukan. Iya, memang awalnya murung, makanya ada traumatik. Dan tapi namanya orang sudah baca kena kan traumatik juga. Tapi lebih kepada kekuatan mental. Jadi mental kita udah mulai terjamin lagi dia. Kalau kemarin ketergantungan yang karena perlu relaksasi, kalau sekarang dia sudah lepas dari itu kan, udah segar dia orang itu kan, karena udah berapa bulan ini kan dia nggak ngapa-ngapain kan. Kapok nggak sih Bang? Kapok masih Bang. Begini, kalau seorang Faris RM itu, ini kan kita ini kan walaupun bukan psikolog kan belajar ilmu psikologi lama. Pengacaranya ini kan belajar ilmu psikologi kan 6 tahun tuh, tamat dari UI. Jadi kita yang mendampingi dia secara psikologis, walaupun bukan psikolog, tapi kita mendampingi secara psikologis. Biar gini-gini lulusan dari psikologi UI. Menurut Abang ada kapok nggak Bang? Hah? Bang Faris menyatakan Kak. Ulang tahun tanya aja sama fakultas. Kalau Faris masih kapok ini kan 4 kali. Kita aja 3 kali kapok nih. Ya, kita 3 kali kapok ini kalau bikin sesuatu yang persoalan terus Faris 4 kali pasti kapok. Bang, jadi poinnya apa? Kalau pasal 122 ini sebagai pengguna diorientasikan pengguna itu direhabilitasi, tapi tidak menutup kemungkinan pasal itu ada hukuman 4 tahun penjara maksimal. Tapi itu kan pasal itu kan tidak ada dalam dakwaan. Jadi ya kita sebenarnya kita menunggu pasal itu di awal-awal, tapi karena tidak ada, ya sudah. Ini pasal sebagai pengedar bukan, pengguna nggak ada pasalnya. Itu pertanyaan kita juga. Kenapa itu? Makanya kita bilang ada mungkin salah trik, salah urus atau memang kesengajaan. Ancaman hukuman yang pasal yang diajukan jaksa itu ancaman hukumannya berapa tahun? Kalau ancaman jaksa sebagai pengedar tentunya tinggi-tinggi tuh, di atas 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada hukuman mati kan. Gitu, tapi karena ini nggak ada, bukan pengedar, jadi kan pasal itu tidak berlaku buat Faris RM. Tapi persoalannya kan memang nggak ada pasal yang menuduh dia sebagai pengguna di dalam dakwaan, sehingga berkemungkinan sebenarnya kalau salah tuntutan atau tuntutnya kemudian dikaitkan dengan pasal dan fakta-fakta dan bukti, potensi tuntutnya lepas atau dibebaskan. Kenapa? Karena tidak ada pasal tentang pengguna yang didakwakan. Gitu. 4 kali pemakaian itu malah bukan memberatkan, malah meringankan seorang pengguna. Berarti orang ini sudah ketergantungan akut. Hah? Iya, harus direhab total. Ketergantungan akut harus direhab total begitu. Ya. Oke Bang, Terima kasih. Thank you, Bang. Oke.